Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang dimana di sini akan menjelaskan seputar DNA repair. Untuk anggota kelompoknya bisa dilihat di sini ada saya, ada Sepaca, ada Rian, ada Dava, dan ada Rocky. Baik, mungkin kita langsung saja ke slide tentang DNA repair yang mana di sini tuh kita fokus ke bagian yang RNR ini ya. Sebenarnya apa sih yang dikerjakan oleh si RNR ini atau ribonukleotide reduktase? Jadi sebenarnya bahan awalnya itu adalah si NDP atau ribonukleoside diphosphate yang mana ini nanti bentuk normal dari nukleotida yang biasanya dipakai untuk RNA. Nah, untuk produknya sendiri itu nanti yang ini yaitu dua deoksiribonukleoside diphosphate mana ini versi deoksi yang dipakai untuk DNA. Nah, deoksi itu sendiri artinya kehilangan satu atom oksigen. Kalau dalam konteks DNA dan RNA itu biasanya ribonukleotida atau RNA punya gula ribosa yang kemudian ditambahkan dengan gugus OH atau hidroksil di karbon nomor 2. Nah, untuk yang DNA-nya atau deoksiribonukleotide itu punya gula deoksiribosa yang mana nanti akan ketambahan pada karbon 2-nya dan tidak ada OH melainkan diganti dengan hidrogen. Jadi sebenarnya RNR itu perannya adalah sebagai jembatan yang mengubah bahan RNA menjadi bahan DNA. Hasilnya nanti adalah si DNDP ini. DNDP ini nanti diubah jadi DNTP. Kemudian dipakai buat DNA sintesis dan DNA repair. Jadi kalau misalnya tanpa si enzim RNR ini, sel tidak bisa bikin DNTP sehingga DNA rusak tidak bisa diperbaiki. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya baca untuk yang bagian tyrosine reduktase. Silakan. Baik, selanjutnya untuk teori reduksi ini, RNR ini menggunakan sumber energi ya. Sumber energinya ini diambil dari sumbang elektron dari terodoksin yang tereduksi, sehingga pada saat RNR ini mengubah NDP menjadi DNDP, RNR ini menerima elektron dari terodoksin. Nah, terodoksin yang memberikan elektron ini akan teroksidasi dan kehilangan energinya. Dan agar terodoksin ini dapat digunakan kembali, maka perlu meregenerasi sumber energinya dengan menggunakan terodoksin reduktase dan memakai NADPH sebagai sumbang elektron yang akan mereduksi terodoksin menjadi terodoksin yang tereduksi. Dan terodoksin reduksi ini akan memutar kembali membentuk sebuah siklus yang akan memberikan energi kepada RNR tadi. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya dapat kita lihat bersama. Di sini ada suatu siklus dari berjalannya DNA repair tersebut, di mana dapat kita mulai yang pertama dengan adanya NDAPH plus H plus sebagai reduktan, yang mana NDAPH plus ini memiliki suatu energi reduktasi yang nanti dapat bekerja sama dengan suatu enzim yang diberi nama yaitu enzim thioredoxin reduktase yang nanti akan merubah reduk reduktase teoredoxin tereduksi, kemudian nanti akan mereduksi enzim ribonukleotida reduktase yang mana nanti enzim dari ribonukleotida reduktase tersebut akan bekerja untuk merubah dari ribonukleosida difosfat menjadi deoksiribonukleosida difosfat, yang mana suatu proses ini membutuhkan elektron sehingga proses perubahan tersebut memicu pelepasan elektron dari teoredoksin reduktase tersebut akan melepaskan elektronnya dan akan berubah menjadi teoredoksin teroksidasi. Nah, suatu siklus tersebut nanti akan berputar terus kembali dari awal yang nanti NDAPH setelah melakukan mereduksi bersama dengan enzim teoredoksi reduktase tersebut nanti akan berubah menjadi NDAP saja. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa DNA repair ini penting banget. Jadi gini, kalau DNA di dalam sel kita itu rusak, entah karena radiasi, mutasi, atau akibat radikal bebas, sel itu butuh pasukan DNTP yang cukup cepat untuk bisa memperbaikinya. Tanpa itu, kerusakan itu bisa menumpuk dan bikin sel jadi nggak berfungsi normal. Selain itu, ada sel-sel tertentu yang aktivitasnya itu memang tinggi, misalnya seperti sel imun dan sel kanker. Karena mereka sering banget membelah, kebutuhan akan DNTP dan aktivitas RNR-nya jadi jauh lebih besar dibanding sel biasa.
Nah, memanfaatkan dalam dunia medis. Beberapa obat, contohnya seperti hidroksiura, bekerja dengan cara menghambat IRNR. Jadi kalau IRNR-nya dihambat, sel kankernya itu kan memperbaiki DNA atau melakukan replikasi. Dan itu akan membantu dalam terapi kanker. Oke, baik. Selanjutnya dari penjelasan teman-teman saya tadi akan saya ringkas bahwasanya untuk RNR ini itu membantu mengubah NDP menjadi DNDP yaitu membuat bahan DNA. Nah, DNDP ini nanti akan berubah menjadi DNDP teman-teman. Nah, untuk tiroidoksin dan juga NADPH itu merupakan seperti donor donor elektron yang mana tanpa ada mereka itu RNR tidak akan bisa berjalan dan nanti pengubahan NDP dan menjadi DNDP itu juga tidak akan berjalan. Nah, apa sih fungsi utama dari siklus ini itu? Yaitu yang pastinya untuk menyediakan DNTP untuk DNA dapat bersintesis dan juga DNA itu dapat memperbaiki dirinya. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.